ketemu lagi nih sama Ibu Amel, wali kelas dari kelas 4A. Semoga kalian gak bosan-bosan ya ketemu sama Ibu. Oke, sekarang kita mau belajar tentang indahnya kebersamaan. Buku tema 1, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Kalian tahu gak sih, Indonesia itu banyak banget keberagamannya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa cuci tangan dulu, mandi, sarapan, dan berolahraga ya. Terus jangan lupa untuk berdoa, dan kalau bisa bantu orang tua dulu ya, satu pekerjaan saja di setiap harinya. Oke, kita lihat langsung ya pembelajarannya. Ini dia. Nah, ngobrolin tentang keberagaman yang ada di Indonesia, sekarang Ibu punya teks bacaan tentang indahnya Indonesia. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa bedanya kata, kalimat, dan juga paragraf? Bedanya, kalau kata, contohnya makan, contoh lainnya minum, ada lagi tidur, ada lagi lari. Itu contoh kata. Kalau contoh kalimat, saya pergi makan, titik. Saya merasa lapar, titik. Saya pergi tidur, titik. Itu ada 3 kalimat. Setiap akhir kalimat ditandai dengan tanda titik. Sekarang, apa sih paragraf? Kalau paragraf itu contohnya begini. Kemarin sore saya pergi bersama ibu saya, titik. Saya mengantar ibu saya ke pasar, titik. Di sana saya membeli banyak sekali bahan makanan, titik. Saya sangat merasa senang, titik. Nah, itu namanya paragraf. Jadi kalian udah tahu bedanya? Kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalau kalimat itu hanya terdiri dari beberapa kata. Sedangkan kalau kata itu terdiri dari beberapa huruf. Sekarang coba kalian lihat teks yang ada di papan tulis. Ini ada berapa paragraf? Ada 2. 1, 2. Kita lihat dulu paragraf yang pertama ya. Ini adalah paragraf pertama. Di paragraf pertama ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4. Di paragraf pertama ada 4 kalimat. Kalian tahu nggak sih, setiap paragraf itu pasti punya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok nama lainnya adalah gagasan utama, dan gagasan pendukung nama lainnya adalah gagasan penjelas. Apa sih bedanya gagasan pokok dan gagasan penjelas atau gagasan pendukung? Kalau gagasan pokok itu kalimat yang menjelaskan tentang inti dari paragraf tersebut. Sedangkan kalau gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan dari gagasan pokok. Kita lihat paragraf 1 di teks ini ya. Kita baca sama-sama. Indonesia merupakan negara yang besar. Indonesia sendiri terdiri dari beberapa pulau. Indonesia memiliki 33 provinsi. Indonesia memiliki ribuan penduduk yang memiliki keberagaman. Inti dari paragraf 1 itu tentang apa sih? Tentang Indonesia yang besar. Indonesia itu punya beberapa pulau, Indonesia punya 33 provinsi, Indonesia juga memiliki ribuan penduduk yang banyak sekali keberagaman. Menurut kalian, dari keempat kalimat ini, mana sih kalimat mana yang merangkum isi dari paragraf tersebut? Ini dia. Coba kita lihat sama-sama ya. Di kalimat kedua, Indonesia terdiri dari beberapa pulau, menandakan bahwa Indonesia itu sangat besar. Indonesia memiliki 33 provinsi. Sama, berarti Indonesia itu besar banget kan, karena dia punya provinsi yang banyak. Dan Indonesia memiliki ribuan penduduk yang memiliki keberagaman. Ribuan penduduk, berarti Indonesia adalah negara yang amat besar. Sekarang kita lihat yang kalimat pertama. Indonesia merupakan negara yang besar. Berarti intinya adalah dari semua kalimat ini
Indonesia itu negaranya besar. Karena dia apa? Karena dia terdiri dari beberapa pulau. Indonesia juga punya 33 provinsi. Bahkan Indonesia punya ribuan penduduk yang memiliki keberagaman budaya. Begitu caranya. Sekarang kita coba lihat di paragraf kedua ya. Di sini tertulis terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada ratusan kesenian yang berbeda di setiap daerahnya. Ada berbagai macam bahasa daerah. Ada pula banyak perbedaan suku dan ras yang ada di Indonesia. Itulah keberagaman yang kita punya. Nah, inti dari teks ini di paragraf 2 apa sih? Keberagaman yang dipunya oleh Indonesia, yaitu ada 6 agama, ada lagi apa? Ratusan kesenian, ada lagi berbagai macam bahasa, dan juga ada perbedaan suku dan ras. Nah, dari sekian banyak kalimat ini, mana yang menandakan bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman? Ini dia. Berarti ini adalah gagasan pokoknya. Inti dari paragraf ini sebenarnya adalah keberagaman yang kita punya. Dijelaskan oleh paragraf-paragraf sebelumnya. Ada 6 agama, ratusan kesenian, berbagai macam bahasa, dan juga perbedaan suku dan rasnya. Begitu caranya. Nanti di nomor 1 di kertas kalian itu ada soal, ada teks terdiri dari 4 paragraf. Coba kalian cari mana gagasan pendukung dan juga mana gagasan pokoknya menggunakan warna yang berbeda. Misal kalian menandai gagasan pokoknya dengan warna kuning, terus di garis bawahi gagasan pendukungnya, berarti sisanya menggunakan warna merah. Begitu. Dan harus kalian ingat, gagasan pokok tidak selalu berada di kalimat pertama. Bisa jadi ada di tengah kalimat atau di akhir kalimat seperti ini. Paragraf pertama gagasan pokoknya ada di awal, sedangkan paragraf kedua gagasan pokoknya ada di terakhir. Nah, itu tadi penjelasan tentang gagasan pokok atau nama lainnya adalah gagasan utama, dan gagasan pendukung atau nama lainnya adalah gagasan penjelas. Dari teks tersebut kita tahu ya bahwa Indonesia itu banyak sekali keberagamannya. Kayak tadi contohnya, Indonesia punya 6 agama loh. Keren kan? Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen aja ada 2, Protestan dan Katolik. Ada juga Konghucu. Wah, Indonesia keren ya. Padahal agama di Indonesia itu banyak banget, tapi masih bisa bersatu. Selain itu, selain perbedaan agama, perbedaan suku juga. Ada suku Jawa, Sunda, ada suku Dayak, dan yang terkenal di Indonesia dan di Banten, suku Baduy. Hebat ya. Dan masih banyak lagi. Ada lagi suku Minang dan lain-lainnya. Tapi hebat, Indonesia itu tetap bersatu walaupun beda-beda bahasanya, sukunya, agamanya. Dari bahasa aja kita beda kan. Orang Banten sama orang Betawi pasti beda deh bahasanya. Orang Jawa sama orang Sunda bahasanya juga beda kan. Padahal kita itu satu negara. Negara Indonesia itu hebat, nggak kayak negara-negara lain. Coba kalau luar negeri itu bahasanya cuma satu. Kalau bahasa Itali ya bahasa Itali, kalau Amerika bahasa Amerika ya bahasa Amerika, paling bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Amerika. Kalau orang Inggris ya bahasanya bahasa Inggris. Tapi kalau Indonesia, di negara kita banyak banget bahasanya. Ada bahasa Jawa, Sunda, bahasa Minang, ada bahasa Palembang, bahasa Kalimantan, dan yang lain-lainnya. Hebat ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa menjaga semua itu? Kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakatnya harus saling mendukung satu sama lain. Kita harus saling menghormati, harus saling menjaga. Kalau kita punya teman yang berbeda agama, kita harus menghormatinya. Misal dia mau ibadah, kita Muslim, teman kita beragama Kristen, mereka mau ibadah ya kita harus hormati. Terus kalau misalnya kita juga mau ibadah ya mereka juga harus menghormati kita walaupun kita berbeda. Nah, selain itu kalian tahu gak sih, Indonesia juga punya banyak
ragam kesenian yang ada di Indonesia, dan masing-masing daerah itu punya. Hebat ya. Nih, misal kita ambil tarian deh ya. Tarian di Indonesia itu ada banyak banget, setiap daerahnya punya. Kayak misalnya dari Jawa Barat dia punya tari Jaipong, dari Betawi ada tari Yapong, dari Jawa ada namanya tari Gambyong, ada juga tari Piring, dan yang lain-lainnya banyak banget. Keren banget kan Indonesia. Nah, dulu ada satu buah lagu daerah yang diambil oleh negara lain, negara Malaysia. Mereka mengaku bahwa lagu tersebut adalah lagu dari Malaysia, padahal lagu itu ciptaan orang Indonesia dan itu adalah lagu daerah Indonesia. Sayang banget kan kalau semua yang kita punya diambil oleh negara lain, padahal itu adalah kebudayaan kita punya. Jadi harus kita jaga ya, benar-benar. Nah, kalian tahu gak sih kalau tarian itu punya gerakan? Ternyata bukan tarian aja yang punya gerakan, tapi olahraga juga punya gerakan. Ada 3 gerakan yang dipakai di olahraga. Yang pertama ada gerak lokomotor, yang kedua non lokomotor, dan yang ketiga manipulatif. Bedanya apa sih? Kalau gerak lokomotor itu gerak yang berpindah-pindah tempat. Misal berlari, kalau berlari kita pindah tempat kan. Berjalan, pindah tempat kan. Nah, kalau non lokomotor itu tidak berpindah tempat. Contohnya push up. Kalian tahu push up? Yang biasa dipakai tentara buat latihan gitu. Push up. Terus ada lagi back up, sit up. Itu non lokomotor karena dia tidak berpindah tempat. Dan ada lagi namanya gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu gerakan yang memerlukan bantuan benda. Misal melempar. Kalau melempar kita butuh bola dong, ya kan? Nah, terus ada lagi lompat tiang. Namanya juga lompat tiang, pasti butuh tiang dong, ya kan? Terus ada lagi bergelantung. Bergelantung juga salah satu bentuk olahraga, memerlukan tiang untuk penyangga badan kita untuk menggantung. Begitu. Mungkin itu dulu materi yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga video ini membantu kita semua untuk kegiatan belajar mengajar. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semua orang tua, wali murid kelas 4A yang sudah sangat membantu dan mau direpotkan dalam kegiatan belajar mengajar di rumah ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua bisa belajar bersama-sama di sekolah agar semuanya tidak terbebani lagi. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan jangan lupa cuci tangan setelah melakukan kegiatan apapun. Pakai masker kalau mau kemana-mana dan jangan lupa berjemur di pagi hari ya, olahraga. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.